wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube Coach TV di acara Kuliah Temu Pakar. Kali ini kita masih bedah buku dari HKFM, Himpunan Kedokteran Feto Maternal. Bab yang akan dibahas adalah penaklusan perdarahan pasca salin atau perdarahan postpartum, jadi setelah melahirkan. Ini akan disajikan dan dirangkum oleh Dr. Nadia Intan Alisa. Sudah siap? Nadia, jika sudah siap, waktu dan tempat silakan untuk presentasi. Yuk. Baik, selamat sore dokter, selamat sore teman-teman. Saya Dr. Muda Nadia Intan Alisa, izin untuk mempresentasikan tentang penata laksanaan perdarahan pasca salin. Jadi untuk pendahuluan dan latar belakang, perdarahan pasca salin merupakan penyebab hampir seperempat dari seluruh kematian maternal di Indonesia. Menurut UK Confidential Inquiries into Maternal Death tahun 2003 sampai 2005, perdarahan pasca salin merupakan penyebab nomor 3 kematian ibu. Lalu dari UK sendiri juga kematian maternal akibat perdarahan yaitu 10 dari 17 kasus atau 58%, termasuk kategori preventable karena sudah ditangani secara substandar. Lalu menurut SDKI tahun 2007, Indonesia masih memiliki angka kematian yang tinggi yaitu 228 per 100.000 kelahiran hidup dan diperkirakan 28% perdarahan sebagai penyebab utama morbiditas maternal yang berat. Lalu PPS sebagai bukti utama morbiditas dan mortalitas maternal sehingga dianggap sebagai topik prioritas yang membutuhkan penerapan prosedur standar nasional untuk tata laksananya. Lalu untuk definisinya, perdarahan pasca salin atau PPS adalah perdarahan yang mencapai 500 sampai 1000 cc setelah anak lahir yang bisa disebabkan oleh atania uteri, perlukaan jalan lahir, sisa jaringan plasenta, dan kelainan faktor pembekuan darah. Lalu untuk klasifikasinya menurut WHO, perdarahan pasca salin itu dibagi menjadi primer dan sekunder. Untuk yang primer adalah perdarahan lebih dari sama dengan 500 cc dalam 24 jam pertama setelah bayi lahir. Untuk yang sekunder adalah perdarahan lebih dari sama dengan 500 cc sesudah 24 jam pertama setelah persalinan. Lalu berdasarkan jumlah perdarahannya dibagi menjadi mayor dan minor. Untuk mayor adalah perdarahan lebih dari 1000 cc atau kurang dari 1000 cc tetapi ada tanda-tanda shock. Untuk yang minor adalah perdarahan di antara 500 sampai 1000 cc tanpa adanya tanda-tanda klinis shock. Lalu pedoman ini menggunakan pendekatan pragmatis. Bila diterapkan darah yang keluar antara 500 sampai 1000 cc tanpa adanya tanda-tanda shock, dilakukan penata laksanaan dasar untuk menghentikan perdarahan dan resusitasi awal. Lalu bila perdarahan diperkirakan lebih dari 1000 cc atau kurang dari 1000 cc, tapi tampak ada gejala shock seperti takikardi, hipotensi, takipnu oliguri atau pengisian kapiler perifer melambat, maka harus segera dilakukan protokol lengkap. Perkiraan jumlah darah secara visual seringkali kurang akurat dari sesungguhnya, maka sebaiknya memakai metode yang lebih akurat seperti menimbang kasa yang terpakai dan mengukur darah yang keluar. Lalu untuk resusitasi, segera lakukan penilaian awal adanya shock atau perdarahan hebat dengan pendekatan sistematis ABC yang dilakukan secara simultan upaya untuk menentukan penyebab perdarahan. Lalu yang pertama dari A dan B yaitu airway dan breathing. Pertama memberikan oksigen konsentrasi tinggi 10 sampai 15 liter per menit melalui sungkup tanpa harus memperhitungkan konsentrasi oksigen maternal. Lalu bila jalan napas terganggu maka bisa diberikan bantuan anestesis secepat mungkin. Lalu segera nilai jumlah darah yang keluar seakurat mungkin. Lebih baik overestimate daripada underestimate. Lalu nilai tingkat kesadaran, nadi, tekanan darah, dan saturasi oksigen. Lalu untuk circulation, saat memasang jalur infus dengan abokat 14 atau 16 gauge, maka harus diambil 20 cc spesimen darah yang dapat digunakan untuk pemeriksaan darah lengkap, profil pembekuan darah, elektrolit, dan juga penentuan golongan darah. Nanti akan dilakukan cross match untuk penyediaan 4 unit darah. Lalu dilakukan remote yaitu resusitasi, infus 2 jalur, monitoring keadaan umum, oksigen, dan team approach. Lalu jumlah dan jenis darah harus sesuai dengan derajat perdarahan dan shock, dan diberikan kristalloid atau koloid sambil menunggu hasil crossmatch. Lalu pelaksanaan dasar untuk PPS minor yaitu yang 500 sampai 100 cc darah tanpa shock itu diberikan akses intravena dengan jarum 14 gauge 1 jalur dan infus kristalloid. Lalu protokol lengkap untuk PPS mayor adalah penilaian ABC, oksigen 10 sampai 15 liter per menit, jalur IV yaitu 14 gauge 2 jalur, pasien posisi datar, hangat, dan transfusi darah sesegera mungkin. Lalu infus diberikan 3,5 liter kristalloid Hartmann hangat 2 liter atau koloid 1 sampai 2 liter sesegera mungkin. Lalu transfusi harus jalur IV tersendiri dan pemberian faktor 7A rekombinan harus berdasarkan hasil pemeriksaan bekuan darah.
Lalu ini cairan yang bisa diberikan untuk transfusi ada kristaloid, itu diberikan hingga 2 liter cairan Hartmann. Koloid diberikan 1-2 liter hingga produk darah tersedia. Untuk darah harus yang sudah di cross match. Bila cross match tidak memungkinkan, maka diberikan golongan darah yang sama dengan pasien. Untuk fresh frozen plasma atau FFP 4 unit setiap 6 unit eritrosit atau packed red blood cell, atau bila rasio prothrombin time atau activated partial thromboplastin time-nya itu lebih dari 1,5 kali normal dengan dosis 12-15 ml per kilogram atau total 1 liter. Lalu untuk trombosit, bila jumlah trombosit kurang dari 50.000 dan cryoprecipitate diberikan bila fibrinogen kurang dari 1 gram per liter. Lalu lakukan penilaian klinis dalam setiap situasi. Tujuan utama resusitasi dari PPS adalah mengembalikan volume dan oksigen carrying capacity darah. Dan penggantian darah yang hilang itu harus didasarkan pertimbangan jumlah darah yang hilang. Lalu packed red blood cell merupakan cairan terbaik untuk menggantikan darah dan harus ditransfusikan sesegera mungkin. Lalu untuk mempertimbangkan klinis juga harus didasarkan pada keadaan klinis pasien dan tidak harus menunggu lab. Tahun 2006, The British Committee for Standards in Hematology membuat standar pencapaian resusitasi cairan dan darah pada keadaan PPS mayor dengan parameter hemoglobin harus di atas 8 gram per desiliter, jumlah trombosit lebih dari 75.000 per liter, prothrombin lebih dari 1,5 kali nilai normal, dan fibrinogen lebih dari 1 gram per liter. Lalu cairan apa yang bisa digunakan untuk resusitasi? Seperti yang sudah dijelaskan, pakai volume total yang diberikan adalah 3,5 liter cairan. Bila darah belum tersedia, 2 liter lautan Hartmann hangat diberikan secepat mungkin, dilanjutkan dengan koloid hangat maksimal 1,5 liter. Yang penting adalah dari resusitasi, dari volumenya diberikan secepat mungkin dan juga cairan harus hangat. Lalu untuk transfusi darah, apabila darah yang di cross match belum tersedia setelah 3,5 liter cairan awal, kalau di Inggris diberikan darah grup O resus negatif, dan bila darah jenis kompatibel atau bila jenis darah kompatibel maka diberikan darah yang belum di cross match. Lalu kalau di Inggris semua harus tempat bersalin tanpa bank darah harus memiliki grup O resus negatif. Lalu komponen darah apa yang akan digunakan? Bila darah yang hilang mencapai 4,5 liter atau 80% dari volume darah total, maka akan terjadi gangguan pembekuan darah. Menurut rekomendasi The British Committee for Standards in Hematology Guideline, diberikan 1 liter fresh frozen plasma ditambah 10 unit cryoprecipitate atau sebanyak 2 pak secara empiris sambil menunggu hasil pemeriksaan faktor koagulasi. Lalu segera setelah PPS ditegakkan, permintaan fresh frozen plasma dan cryoprecipitate harus segera dimintakan karena perlu waktu untuk memprosesnya. Lalu untuk monitoring dan investigasi, penata laksanaan dasar untuk PPS minor yaitu tadi diambil darah 20 cc, screening golongan darah, pemeriksaan hematologis lengkap, dan screening faktor pembekuan termasuk fibrinogen. Lalu setelah itu mencatat nadi dan tekanan darah setiap 15 menit. Lalu untuk PPS mayor, mengambil darah vena juga sebanyak 20 cc, dilakukan cross match, hematologi lengkap, faktor koagulasi termasuk fibrinogen, dan fungsi renal dan hepar. Lalu minimal untuk darah yang dipesan adalah 4 kantong darah, monitor suhu setiap 15 menit, pasang monitor tanda vital, EKG, kateter Foley, 2 jalur infus, 14 atau 16 gauge, pertimbangan CVP, pertimbangan transfer ke ICU, dan pencatatan parameter tanda vital, cairan obat, dan darah yang diberikan. Lalu CVP itu tidak hanya untuk memonitor arteri sentral, tapi juga untuk menilai pemberian input cairan. Berdasarkan rekomendasi dari UK Confidential Inquiries into Maternal Death, monitoring CVP harus dilakukan bila kardiovaskular sudah terganggu. Setelah perdarahan dikoreksi, pemberian trombofilaksis harus segera dimulai karena pada kasus PPS mayor merupakan faktor risiko tinggi terjadinya trombosis. Lalu bila adanya kontraindikasi seperti pada pasien trombositopenia, maka diberikan alat pneumatic compression. Lalu untuk menghentikan perdarahan, penyebab PPS ini ada 1 atau lebih dari 4 faktor di bawah ini, yaitu yang disebut dengan 4T, ada tone, tisu, trauma, dan trombin. Tone itu disebabkan karena gangguan kontraksi uterus, tisu adanya sisa produk konsepsi, trauma adanya robekan pada jalan lahir, dan trombin gangguan fungsi koagulasi. Penyebab PPS yang paling banyak adalah atonia uteri. Lalu pemeriksaan klinis yang harus dilakukan untuk menyingkirkan penyebab lain seperti adanya sisa jaringan, laserasi vagina atau serviks, ruptur uteri, hematom ligamentum latum, perdarahan ekstragenital, dan inversio uteri. Lalu apabila penyebab perdarahannya adalah atonia uteri, yang harus dilakukan adalah yang pertama, pastikan kandung kemih kosong menggunakan kateter Foley, lalu dilakukan kompresi uterus bimanual eksterna dan interna untuk perangsang kontraksi, lalu diberikan oksitosin 5 international unit dengan cara pemberian bolus IV perlahan dan dapat diulang, lalu diberikan ergometrin 0,5 mg IV perlahan atau intramuskular,
dengan kontraindikasi relatif pada wanita hipertensi. Lalu setelah itu diberikan infus oksitosin 40 unit dalam 500 cc larutan Hartmann dengan kecepatan 125 cc per jam, kecuali diperlukan restriksi cairan. Lalu bisa diberikan juga misoprostol 800 mikrogram per rektal. Lalu untuk menghentikan perdarahan, bila tindakan farmakologis gagal mengontrol pendarahan, maka segera lakukan intervensi operatif. Lalu bisa diberikan tamponade uterus dengan balon yang merupakan intervensi operatif temporer yang tepat untuk atonia uteris sebagai penyebab satu-satunya atau penyebab utama PPS. Lalu bila masih gagal, langkah intervensi operatif konservatif di bawah ini dapat dipertimbangkan berdasarkan kondisi sarana prasarana yang ada, antara lain tamponade balon yang tadi, Billings sutur, ligasi arteri uterina bilateral, ligasi arteri hipogastrika, dan embolisasi arteria selektif. Ini dilakukan hanya bila dicurigai adanya plasenta akreta dan fasilitasnya memungkinkan. Lalu untuk rekomendasi, gambar diagram teknik Billings sutur yang sudah dilaminasi harus tersedia di ruang operasi. Lalu untuk penghentian perdarahan lagi, segera beralih ke tindakan histerektomi obstetris sesegera mungkin, terutama pada kasus plasenta akreta dan ruptur uteri. Tahapan penata laksanaan perdarahan pasca salin dapat disingkat dengan hemostasis. Yang pertama dari H, yaitu ask for help, yaitu meminta pertolongan dan dirujuk ke rumah sakit bila persalinan di bidan atau di puskesmas. Harus ada kehadiran ahli obstetri, bidan, dan ahli anestesi dan juga hematologis. Lalu karena pendekatan multidisiplin ini bisa mengoptimalkan monitoring dan pemberian cairan. Dan selanjutnya untuk E, itu establish etiology, ensure availability of blood sambil melakukan resusitasi. Juga diupayakan menentukan etiologi dari perdarahan pasca salin atau yang tadi 4T itu. Lalu dari M, massage the uterus, itu perdarahan banyak terjadi setelah plasenta lahir, harus segera ditangani dengan massase uterus dan pemberian obat-obatan uterotonika. Bila uterus tetap lembek, harus dilakukan kompresi bimanual interna dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan di dalam uterus dan tangan kiri melakukan massase di fundus uteri. Lalu setelah itu dari O, yaitu oksitosin infus atau ergometrin atau prostaglandin. Oksitosin diberikan 40 unit dalam 500 cc normal salin dan dipasang dengan kecepatan 125 cc dalam 1 jam. Hindari kelebihan cairan karena bisa menyebabkan edema pulmoner atau edema otak yang bisa menyebabkan kejang karena terjadinya hiponatremi yang disebabkan karena adanya efek antidiuretik hormon like effect dari oksitosin. Lalu monitoring ketat masuk keluar cairan. Lalu apabila diberikan ergometrin, diberikan secara intramuskular atau intravena dengan dosis awal 0,2 mg secara perlahan. Lalu dilanjutkan dengan dosis 0,2 mg setelah 15 menit apabila masih diperlukan. Lalu pemberian ergometrin dapat diulang setiap 2-4 jam bila masih diperlukan. Dosis maksimal adalah 1 mg atau 5 dosis per hari. Ergometrin kontraindikasinya pada preeklamsi, vitum cordis, dan hipertensi. Lalu bila perdarahan pasca salin tidak berhasil dengan pemberian ergometrin atau oksitosin, bisa diberikan misoprostol. Lalu untuk S, itu ada shift to the theater, itu bila perdarahan masif masih tetap terjadi dan pasien harus segera dievakuasi ke ruang operasi. Nah, pastikan pemeriksaan untuk menyingkirkan ada sisa plasenta atau selaput ketuban. Kalau misalnya ada sisa jaringan, maka dilakukan kuretase dan juga kompresi bimanual dilakukan selama ibu dibawa ke ruang operasi. Lalu yang T, tamponade intrauterin atau uterine packing. Pada keadaan perdarahan masih berlangsung setelah langkah-langkah di atas, pikirkan juga kemungkinan adanya koagulopati yang menyertai atonia yang refrakter. Tamponade uterus harus dapat membantu mengurangi perdarahan, dan tindakan ini juga dapat memberi kesempatan koreksi faktor pembekuan. Lalu segera libatkan tambahan tenaga dokter spesialis kebidanan hematologis serta juga menyiapkan ruang ICU. Lalu untuk A, apply compression suture, itu harus dipertimbangkan antara mempertahankan hidup dan keinginan untuk mempertahankan fertilitas. Jadi sebelum mencoba setiap prosedur bedah konservatif harus dinilai ulang keadaan pasien berdasarkan perkiraan jumlah darah yang keluar, perdarahan dan yang keadaan hemodinamik dan paritasnya juga. Lalu juga keputusan untuk melakukan laparotomi harus cepat setelah melakukan informed consent dan terhadap segala kemungkinan tindakan yang akan dilakukan di ruang operasi. Lalu ikatan kompresi pertama kali diperkenalkan oleh Christopher Billings sehingga tindakan tersebut dinamakan ikatan Billings atau Billings suture. Benangnya yang digunakan adalah chromic catgut nomor 1 atau 2, Vicryl 0 atau disebut Ethicon, dan PDS 0 tanpa adanya komplikasi. Lalu tindakan Billings harus didahului dengan tes tamponade, yaitu upaya menilai efektivitas tindakan Billings dengan cara kompresi bimanual uterus secara langsung di meja operasi. Pada keadaan sudah kehilangan banyak darah dan cadangan darah minim atau tidak ada, histerektomi merupakan prosedur yang lebih bijaksana daripada upaya konservatif. Lalu konservatif hanya dilakukan bila kondisi pasien stabil.
Lalu setelah itu yang SIS terakhir yaitu Systemic Pelvic Devascularization, yaitu dilakukan ligasi dari arteri uterina atau ligasi dari arteri hipogastrika. I-nya adalah interventional radiology and if appropriate uterine artery embolization, atau dilakukannya embolisasi dari arteri uterin, dan juga S-nya adalah subtotal or total abdominal hysterectomy. Lalu ini dari algoritma penata laksanaannya. Jadi pertama penata aktif dari kala 3, diberikan oksitosin, tarikan tali pusat yang terkendali, dan masase uterus. Apabila terjadi kehilangan darah lebih dari 500 ml dan pada perdarahan pasca salinnya, maka kita evaluasi dari 4T-nya. Yang pertama kompresi manual eksterna, diberikan oksitosin dan infus kristaloid. Apabila masih keluar darah, itu bisa terjadi karena adanya tonusnya, yaitu uterusnya lembek. Lalu eksplorasi dari traktus perineum bagian bawah dan uterus itu dilihat apabila ada robekan jalan lahir atau disebabkan karena trauma. Lalu kita periksa dari plasenta apakah ada yang ketinggal atau tidak. Itu disebabkan karena ada tisu atau retensio plasenta dan jaringan. Dan kita periksa dari pembekuan darah, yaitu disebabkan karena misalnya adanya trombin atau gangguan pembekuan darah. Kalau misalnya disebabkan karena tonus, maka diberikan misoprostol 1000 mikrogram rektal, atau apabila disebabkan karena trauma, ada jahit robekan dan evaluasi hemostasis. Lalu apabila disebabkan karena adanya retensio jaringan atau retensio plasenta, itu dilakukan manual plasenta kuretase. Dan apabila adanya gangguan pembekuan darah, dilakukan transfusi fresh frozen plasma, faktor rekombinan 7A, dan transfusi trombosit. Dan tadi dari hemostasis, pertama kalau misalnya ada perdarahan, kita pertama lakukan call for help. Lalu setelah itu dilakukan dari ABC, resusitasi ABC. Dari setelah ABC kita lakukan monitoring dan investigasi dari diberikan kayak misalnya tadi infus 2 jalur, folic catheter, lalu juga diberikan medical treatment seperti oksitosin, ergometrin, dan misoprostol. Setelah itu apabila masih belum berhasil, kita lakukan pindahkan pasien ke theater atau ruang meja operasi. Kita lihat apakah uterusnya sudah kontraksi, kita lakukan lihat di bawah anestesi. Dan lalu setelah itu apabila masih belum bisa, kita lakukan intrauterine balloon tamponade. Lalu setelah itu dilakukan pembedahan seperti arteri ligasi, hysterektomi. Lalu setelah dilakukan kita bisa consider pindah ke high dependency unit atau ITU. Sekian presentasi dari saya tentang tata laksana pada perdarahan pasca salin. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi tadi sudah jelaskan tentang perdarahan postpartum itu. Jadi sesuatu yang perdarahannya lebih dari 500 atau 1000 ml ya dalam 1 kali 24 jam atau kurang dari 24 jam. Nah, kalau kamu sudah menegakkan itu, oh ini perdarahan postpartum, memang nggak bisa dilihat, nggak bisa diukur secara 500, tapi begitu terjadi perdarahan dengan gangguan hemodinamik. Nah, jadi apa tuh gangguan hemodinamik? Satu, tensi turun, nadi meningkat. Nah, itu sudah masuk ke kategori perdarahan postpartum. Nah, apa yang kalian lakukan? Itu langsung berpikir ke 4T saja. Mana slide coba, slide yang bawah yang ada grafiknya paling bawah itu. Dari semua perjalanan perdarahan postpartum itu 4T ini. Jadi nanti kalau kamu bekerja di IGD atau rumah sakit yang menyediakan pelayanan emergensi itu kamu jaga di IGD, fokusnya di 4T. Jadi kalau ada perdarahan postpartum kiriman dari manapun atau datang pada saat kamu membantu persalinan, tiba-tiba begitu plasenta lahir, seret ada perdarahan, zer, di dalam pikiran kamu tuh hanya ada 4T, gak usah mikir macam-macam, hanya ada 4T. Apa T yang pertama paling sering apa? Tonus. Langsung kamu cek fundusnya, seret. Oh, kalau tidak ada kontraksi, seret, nggak ada kontraksi, berarti terjadi atonia. Apa yang kamu lakukan? Masase tadi yang resusitasi itu, masase resusitasi. Kalau belum terjadi masih perdarahan juga gimana? Masukkan di manual examination, pegang gini sampai terjadi kontraksi. Kalau nggak terjadi kontraksi juga dikasih metyl ergometrin, dikasih misoprostol, tidak terjadi
kontraksi juga, baru dikirim ke ruang operasi. Nah, apakah langsung dilakukan histerektomi? Tidak, nanti dilihat responnya dulu. Kalau responnya masih bagus, ada kontraksi minimal, tapi tensinya hemodinamik masih bagus, maka dilakukan apa? Billings method. Billings itu diberikan seperti benang, nanti diikat, terus dia ditekuk gini. Nah, jadi kan kita nekuknya pakai tangan. Kalau operasi nanti nekuk benangnya. Namanya metodenya Billings. Jadi tekuk gini, set gitu. Sehingga diharapkan tidak ada perdarahan. Nah, kalau nanti hemodinamik jelek, di Billings gagal, nah baru dilakukan histerektomi dengan edukasi invertilitasnya, paham ya? Itu kategori dari tonus. Sekarang perdarahan postpartum, kamu lahiran loh, dicek fundusnya dan kontraksinya bagus, loh kok keras ya, tapi perdarahan. Nah, kamu berpikir keduanya adalah apa? Trauma. Urutannya gitu, trauma dulu. Oh, jangan-jangan ada laserasi nih. Cek laserasi. Nah, ngecek laserasi posisi itu dilihat dari atasnya dulu. Jadi jangan lihat dari, misalnya nih, ini kan vagina gini, serobek gitu ya. Oh, nih langsung dijahit. Jangan. Lihat dalamnya dulu. Jangan-jangan robekannya dari atas. Paham ya? Robekan di atas sudah bagus, nggak ada, baru kamu ke bawah ke vagina, ke bagian baru kamu jahit. Paham itu ya? Kalau kamu jahit di sini dulu, darah ngalir dari atas, bisa jahit nggak? Nggak bisa. Jadi atas dipastikan biasanya ada robekan porsio atau tidak, vagina atas robek atau enggak. Nggak ada semua, pindah ke bawah. Itu jadi diingat-ingat betul urutannya dari dalam ke luar. Nah, setelah kamu cek, ternyata nggak ada robekan jalan lahir, nggak ada kontraksinya bagus, nggak ada robekan jalan lahir, tapi kok ada perdarahan juga. Cek tinggi fundus uteri, kontraksi bagus, kok TFU-nya sepusat. Nah, kok 2 jari di atas pusat, berarti ada sesuatu di dalamnya. Apa itu? Tisu atau retensi sisa plasenta. Karena harus begitu lahir, TFU-nya harus di berapa? 2 jari di bawah pusat. Paham ya? Nah, ternyata kalau ternyata betul TFU-nya lebih tinggi, maka retensi sisa plasenta kan tensinya nggak jarang turun. Kamu USG atau kamu rujuk ke bagian objin untuk melakukan USG. Ada tidaknya sisa persalinan, sisa plasenta. Ternyata begitu kamu cek TFU-nya bagus, 2 jari di bawah pusat, kontraksi bagus, tidak ada perdarahan, kok masih berdarah. Nah, berarti apa? Gangguan faktor koagulasi. T yang keempat adalah trombin. Jangan-jangan gangguan faktor koagulasi. Jadi darahnya nggak mau menjendal. Nah, itu kamu berikannya apa? Fresh frozen plasma. Jadi bukan kamu kasih PRC nggak bisa. Kamu harus ada faktor koagulasinya. Jadi fresh whole blood atau fresh frozen plasma yang memiliki faktor koagulasi. Kalau PRC kan hanya di darah HB. Jadi paham ya? Jadi nanti kalau perdarahan PRC nggak bisa, masih perdarahan, maksudnya FVP atau fresh frozen plasma. Nah, itulah cara-cara untuk menanggulangi perdarahan postpartum. Itu menganalisanya. Nah, sambil kamu melakukan analisa itu tadi 4T sebagai dokter kan leadernya, kamu harus ngecek namanya A, B, C, minta bantuan A. Makanya ada ask for help di awal-awal itu karena timnya sebanyak mungkin. Kamu menganalisa airway-nya harus bagus, breathing-nya bagus, infusnya harus masuk kayak gitu. Kalau itu semua nggak masuk, kamu masukin ya gimana caranya? Paham? Jadi itu harus berjalan secara bersamaan, paham ya? Oke, itu tentang model postpartum dari buku HKFM. Semoga ini bermanfaat, ilmunya banyak sekali. Sekian dari kita, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.